My name is Pratiwi, but you can call me Ma'am Tiwi. I work as an English teacher. And currently, I live in Sidoarjo. Kira-kira dari hint atau petunjuk yang tadi Ma'am Tiwi ucapkan, kita mau belajar apa ya hari ini? Betul, kita akan belajar tentang introduction. Kira-kira kita kenapa ya harus belajar introduction? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Jadi, kita perlu belajar tentang introduction supaya kita tahu bagaimana sih cara memperkenalkan diri kita dalam berbahasa Inggris. Kita harus punya pikiran, seumpama nanti 1 atau mungkin 2 tahun ke depan kita pergi ke luar negeri nih. Kita tahu nih bagaimana cara memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Tapi sebelumnya, Ma'am Ti akan beritahu dulu ya, apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari materi kita untuk yang pertama. Jadi dari pemerintah sudah ada ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih fungsi sosialnya tadi, ya, alasannya kenapa kita belajar introduction, materi ini, struktur teksnya, apa sih yang harus kita pelajari, teksnya, strukturnya seperti apa, dan unsur kebahasaannya, tentang teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan pronoun, subjektif, objektif, and possessive. Apa ya itu ya? Nanti ya, kita bicarakan nanti. Keterampilannya, nanti kita akan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, dasarnya dari pemerintah seperti ini. Dan kita perlu untuk mempelajari introduction, supaya kita tahu nih bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Oke, next. Di chapter ini, kita akan mempelajari apa saja sih? Ada 3 hal nih. Untuk part pertama ini, kita akan mempelajari tentang elemen-elemen apa sih yang perlu kita perhatikan dalam introduction, jadi elements of introduction. Di part kedua nanti, kita akan belajar tentang pronoun. Apa itu? Nanti ya. Dan juga introduce someone else, atau bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Oke, kita masuk ke yang part pertama dulu ya. Part yang pertama adalah elements of introduction. Kira-kira kalian bisa menyebutkan nggak, kalau kita mau memperkenalkan diri kita, apa saja sih yang perlu kita ucapkan kepada orang lain? Coba deh dipikirkan, apa saja? Oke, Ma'am Tiwi dengar tuh suara hati kalian. Ada greeting, name, age, ada address atau original, ada occupation atau job atau pekerjaan ya, family, dan juga biasanya yang ada adalah hobi atau hobbies. Ya, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama nih, greeting and name. Nah, biasanya kalau di bahasa Inggris kita bisa gunakan, bisa seperti contoh Ma'am Ti tadi ya, bisa hi, hello, assalamualaikum, ya. Dan kalian bisa langsung ucapkan nama kalian. Hi, my name is Billy. Hey, I am Billy. Hello, they call me Billy. Atau mungkin, assalamualaikum, I am Billy. Atau I'm Billy, sama aja ya. Kemudian kalau kita mau ngasih informasi apa saja ya, bisa kita share dengan orang yang baru kita kenal. Mungkin umur ya. Meskipun sebenarnya kalau di luar negeri sangat jarang sekali orang membicarakan tentang usia, karena itu dianggap tidak sopan. Tapi biasanya kalau orang Indonesia sangat commonly untuk mengucapkannya. So you can say when you want to introduce to someone else, you can say,
I am 25 years old atau I am 25. Or you just say I'm 25. Ada tanda petik itu am, berarti itu dari I am ya maksudnya. Selain ada kata age, ada juga original. Asalnya dari mana sih? Atau mungkin tinggalnya di mana ya? Tidak perlu sampai terlalu lengkap ya. I live at jalan apa gitu, enggak. Cukup yang secara garis besarnya saja. Contohnya, I'm from New York. Atau I come from New York. Or you can say, I live in Jakarta. Jadi simpel saja. Kalian tidak perlu menyebutkan nama sampai nomor rumah, RT, RW ya. Selain address atau original, kadang juga kita bertanya tentang atau share tentang occupation atau job, pekerjaan kita. You can say, I'm a teacher, I am a teacher, atau I work as a teacher. Kalau kalian masih student, you can say, I'm a student. Informasi yang lain yang bisa kita share adalah family. I have 2 brothers. I have 1 brother. Tahu ya bedanya? Jadi kalau dia lebih dari 1 orang saudaranya, jangan lupa di sini ditambahkan S-nya ya. Tapi kalau kalian hanya anak tunggal, you can say, I am the only child. Kalau kalian paling muda atau bungsu, atau kalian paling tua, you can say, I am the youngest. I am the eldest. Jadi nggak usah bilang, I'm number 2 of 5 ya. Saya nomor 2 dari 3 bersaudara. Ya, you just say, I have 2 brothers atau 2 sisters. You can say that ya. Jadi tidak perlu terlalu susah ya mengucapkannya. Selain family, we talking about hobby and hobbies. Flashback sedikit ya, hobi berarti hobinya hanya 1 ya. Tapi kalau hobbies berarti lebih dari 1. You can say, my hobby is reading. Seumpama lebih dari 2 hobi, di sini sudah memplikasikan ada garis bawahnya ya. My hobbies are reading and playing tennis. Atau you can say, I like reading a comic. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Untuk bagian pertama dulu untuk Elements of Introduction. Jika tidak ada pertanyaan, Mempty akhiri. Selamat menikmati video yang sudah kalian tonton dan have a nice day. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, salah nih slide-nya. Kalau introduction keluarga komunitas dasar.